Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita mulai kajian tafsir pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah SWT pagi hari ini bisa hadir di forum kajian tafsir sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menggapai menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam dan Al-Qur'an. Islam itu ya isinya di Quran, dan Quran itu dijabarkan dalam Quran. Untuk itu sekali lagi dengan membaca, memahami Al-Quran berarti kita juga berislam secara kafah. Selanjutnya untuk bisa mengikuti itu Nabi pun memotivasi agar umatnya senantiasa berusaha seoptimal mungkin belajar, memahami, dan mengamal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Rasul sendiri oleh Aisyah dikatakan kana khuluquhul Quran, sungguh akhlak, sikap, tingkah laku, karakter Nabi adalah Al-Quran. Dengan kita membaca memahami Quran, insya Allah kita berusaha untuk mengikuti jejak sikap lakunya. Dengan mengikuti Nabi dijamin Allah akan mencintainya dan mengampuni segala dosanya. Qul in kuntum tuhibbunahu fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian umat manusia umumnya dan pengikutku atau beragama Islam khususnya merasa atau mengakui cinta kepada Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Dengan mengikuti aku menimbulkan konsekuensi kalian akan dicintai Allah dan diampuni segala dosanya. Itu sekali lagi nawaitu kita untuk mengikuti Rasul. Yang kedua, bahwa Rasul itulah teladan yang terbaik yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ayat berapa ya? 68. Sekarang 68. Ya. Ini mangke nyindir jenengan sedaya, termasuk kita semua disindir sing sering njaluk umur panjang. Disindir dalam surat Yasin. Biasanya tanggal 17 Ramadan sering ada permintaan doa bersama untuk minta umur panjang. Maka dijelaskan oleh surat Yasin, ini loh kalau kamu ingin umur panjang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq di dalam mulut, jadi rasa khalq. Afala yaqilun. Entah demikian ada yang mengatakan dianggap mencuri huruf. Orang mudeng komentar dianggap mencuri huruf. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq. Sebabnya apa? Arab tuh tidak ada bacaan e, semuanya a, i, u, tidak bacaan e. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala ya'qilun. Wa man, siapapun, man disebut isim syarat, nu'ammir menjadi fi'il syarat, maka dibaca jazm nu'ammir. Nunakis menjadi jawabnya, maka juga dibaca jazm. Namanya man itu menjazmkan dua fi'il. Wa man, siapapun, nu'ammir yang kami panjangkan umurnya. Dari kata umur, nu'ammir kami panjangkan umurnya. Nunakisu, pasti kami kembalikan dia fil khalq pada asal kejadiannya. Kita ketika lahir isopo. Nak njaluk punjuk merpanjang ya arep dadi kayak bayi biyen ra iso apa-apa. Maka disebutkan di dalam surat Ar-Rum bahwa Allah telah menciptakan kalian dari lemah. Lemah maksudnya itu ra iso apa-apa. Jangan sampai lemah dianggap tanah. Dari kondisi lemah, kemudian dijadikan setelah lemah menjadi kuat, sekarang menjadi kuat setelah dewasa seperti Mas Hadi ini kuatnya luar biasa sampai bisa jebol. Cuma jalan membati kuat setelah kuat nanti menjadi seperti Pak Mas Rukin, lemah, tidak bisa apa-apa. Nah, Pak Ruslan sudah kuat. Wasaibah dan beruban. Jadi kalau beruban itu wajar bahwa uban itu besok kalau dibiarkan tidak disemir akan bersinar seperti matahari sumplorot dari jauh. Maka biarlah uban apa adanya. Terusnya mau hilang. Jadi ini kesimpulannya, dengan ayat ini kita kurang etis kalau sampai minta umur panjang. Satu, umur itu sudah ditetapkan ketika kita dalam kandungan usia 4 bulan. Yang kedua, nak kepengen umur panjang, kamu akan kembali menjadi anak-anak lagi. Cewek jaluk dicewai, mangan jaluk suapi, dan lagi tidak bisa apa-apa, lupa semua. Bahkan ada yang lain bahwa asalnya jadi profesor doktor, lali kabeh ilmune. Nak kepengen jadi wong tua, maka rasa kepengen panjang-panjang. Pokoknya umur yang ada pada kita
syukuri dimanfaatkan. Ora usah njaluk sing aneh-aneh, sing aeng-aeng. Ibu-ibu paham toh? Ora usah minta panjang umur. Pokoknya usia yang ada pada kita itu dimanfaatkan semaksimal mungkin agar produktif. Dalam artian yang positif, produktif, menghasilkan kerja yang nyata dan membawa manfaat. Satu, manfaat. Kedua, melayani. Hidup itu hanya dua saja, rasa kakek. Hidup manfaat, yang kedua melayani. Melayani itu harus membawa dampak manfaat. Kalau melayani tidak ada manfaatnya, tidak perlu dilayani. Terus sekarang dileke kita afala yaqilun. Awal podora tahu mikir enggak? Bahwa panjang umur itu dampaknya seperti ini. Namun bukan berarti tidak mau diberi umur panjang, ya dipersilakan saja karena ketentuan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu aeng itu apa? Aneh-aneh. Ada lagi di dalam surat An-Nahl ayat 70. Di antara kalian tuh ada yang dikembalikan umurnya menjadi umur yang tidak produktif. Namanya pikun. Tahu pikun? Pikun itu apa? Isa kerja ora. Mangane lali ya. Apa meneh bojone lali. Salat apa meneh. Jadi orang pikun tidak usah diperintah salat, biarin. Mereka sudah kembali ke bayi, tidak mukalaf lagi. Harus dipahami. Kadang-kadang kan salat sembah, wong wis pikun akan salat. Yang dibaca apa sudah lupa semua. Ini harus betul-betul dipahami. Jadi orang pikun tidak perlu diperintah, disuruh untuk sholat. Dileng-eleng ya orang pikun. Nak jeleng ya, nah isih ingatan isih eling. Sopo kuwi putune dhewe lali. Sopo kuwi bojone dhewe wis lali. Maka bagi sholat bacaan-bacaannya hilang semua. Itu namanya sunatullah. Rasa aeng-aeng, sunatullah itu hukum Allah ya seperti itu. Dengan umur panjang atau dengan pikun itu agar kamu semua tidak mengerti apa yang telah dimengerti. Jadi apa? Lupa semua. Profesor tapi linglung. Kan banyak sekarang profesor dokter yang linglung, tidak tahu statusnya sebagai wong pinter. Ada jelas-jelas penyimpangan dalam undang-undang tidak pernah diingatkan. Malah melu nimbrung. Tahu nimbrung? Nimbrung tahu? Apa? Nah, hidup jangan sok nimbrung. Malah golek apa? Ngampil kamukten, golek kamukten. Terus lagi. Afala yaqilun, apakah mereka tidak pernah menggunakan akal atau mikir? Gunakan pikiran. Jadi wong ngaji Islam berarti mengedepankan pikiran. Ra ono wong ngaji omong diwaca terus langsung dikirim ke wong mati. Wong mati ra butuh malah dikirimi terus sing anake putune ora ngaji tok akeh wae. Malah sing wis mati dikirimi. Padahal Imam Syafi'i sudah mengatakan tak bolak-balik kan paham. Saya ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk orang yang jenius. Umur 6 tahun sudah hafal Quran. Nah, kan sama cetak anaknya putune bisa hafal Quran 6 tahun, boleh-boleh saja. Setelah itu jadi aja nganti ana wong sing ngarani wong hafal Quran tuh wong sing bodho. Karena isane ngapalke. Tapi setelah apa mesti harus disosialkan, terus membuat kaidah itu rumus. Contohnya nak ono perintah berlarang dilarang, asal dilarang kok terus diperintah. Iku rumusnya hasilnya namanya mubah. Dieling-eling. Nak ono perintah ber dilarang, ono perintah berlarangan kok diperintah.
hasilnya mubah. Seperti ketika ibadah haji kita diharamkan membunuh, memetik pohon-pohonan dan lain sebagainya, maka begitu selesai wa idza halaltum fastadu. Nah wis kowe halal, wis kembali ke jati dirinya halal, wis bareng ibadah haji, silakan berburu. Asalnya kena haram berburu, silakan berburu. Itu namanya hukumnya apa? Mubah. Orang kok wajib berburu, sunah berburu bukan sunah. Ingat-ingat, nah no perintah bar dilarang, apa tadi hukumnya? Mubah. Lah itu tak dudai. Nabi dulu melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Tapi sekarang karena wes pinter-pinter ngaji, wes paham tentang akidah keyakinan, maka fazuruha. Tapi sekarang silakan ziarah. Karena fa inna tudzakirul maut. Ziarah itu bisa membuat diri kita ingat pada mati. Bakal mati ora? Para urip terus. Urip terus malah ngrekasake anak putu. Nah, usia yang sisa ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin agar produktif. Ngaji termasuk produktif, mikir masa depan. Satu-satunya agama yang mikir masa depan tuh hanya Islam. Jadi urung kelakon wis dipikir kesek. Besok nak mati bakal opo-opo. Maka dianjurkan zaman biyen tuh kon wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadul maut in taraka khairanil wasiatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian nak arep mati wasiat sebagian hartanya apa untuk Darussalam atau untuk Muhammadiyah atau untuk SD Aisyah atau untuk apa saja, sebagian saja secara baik. Wajib sing duwe bondo nak ranti bondo sing diwasiatke apa. Nah ini yang harus dipahami. Sekali lagi hukum daripada ziarah kubur hukumnya apa? Mubah, karena ada perintah habis dilarang. Itu diling-eling aja asal muni apa ku. Ziarah kubur kan sunnah. Ini contoh. Ada lagi yang lain yaitu ana dua dalil kontradiktif. Kontradiktif apa? Bertentangan. Nak iso dikompromikan, nak iso namanya thariqatul jam'i, dikumpulkan. Contoh, kalau contoh nak ra dicontohkan kalau malah lali. Ada dalil mengatakan Nabi Natahiyat itu jarine diisarakan saja, tidak digerakkan. Tapi ada juga yang menyebutkan Nabi menggerakkan jarinya. Ini kan ada dua. Paham? Coba dipahami kenapa keliru. Karena dua dalil ini perlu diambil jalan tengah, kompromi. Piye carane? Gerak ke pisan wae, sing penting bergerak. Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Gerak ke terus kejaba nasi nom rapo gerak ke terus. Nah, wis tua rasa ya Pak Juwer ya. Jadi digerakke kapan mau? Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asal singene di dhuwurke sithik. Tapi aja terus ngene wah malah enggak. Ada itu saya melihat rakyat itu jarine malah asyhadu alla ilaha illallah ngene. Jadi cukup lurus. Jarine cukup lurus rasa digerakke pisan wae asale mengisor digerakke lurus. Ini sebagai pernyataan bahwa Tuhan yang kami sembah, yang kami minta itu hanya satu. Itu pernyataan bahwa yang kami sembah, kami minta itu hanya satu. Itu gini. Nah, ada dua tafsir. Dulu Nabi ketika sholat gini. Ternyata itu pakai
jubah, udaranya sangat dingin. Wong nak sangat dingin itu biasanya nggih apa iku terus golek pelanduk. Golek pelanduk, napa pelanduk? Kancilen. Temen gerang dikurake marang ngono karena saking atise. Terus golek apa? Kancil kancilen kan. Nah, itu sejarahnya ngono kuwi. Mula kok gerak terus jebule kancilen kedinginan. Itu yang ada hadisnya yang seperti itu. Untuk itu sekali lagi kita kompromi saja, orang usah bahas masalah kancil, bahas saja masalah kambing. Besok besar kita nyembelih kambing. Mbah paham. Jadi gini, tadi oleh jenenge kompromi itu. Thariqatul jam'i. Asal gini terus didurke sithik gerake. Kapan? Bersamaan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi aja terus saking terus ngene. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi cukup lurus saja. Ini nyambi ngaji ki ora disambi do lali. Itu namanya thariqatul jam'i, mengkompromikan dua hadis yang berbeda. Ada lagi nak ono dua hadis, satu larangan, dua perintah yang didahulukan larangannya. Saja buktinya apa? Jangan diperintah poso. Jebule ono bulan dari atas turun. Nah, pas turun bulan itu tidak boleh puasa. Ibu-ibu paham enggak? Apa kon jelaske wong lanang kon jelaske. Nah, itu yang didahulukan ini walaupun jenengan arep maghrib tinggal 10 menit tetap batal. Sebabnya ada bulan datang, maka wong Jawa diwalik datang bulan datang tapi datang bulan. Ini contoh. Jadi kan kontradiksi, satu perintah siji larangan. Wah, iman ya poso karek 10 menit kok dibatalke ya karepe iman. Tapi ini aturan, itu yang membuat Imam Syafi'i. Namanya kaidah usul fikih, banyak sekali. Waduh, kitab besar-besarnya isinya kaidah semua. Nah, sing Tarape Sanawi itu dibuat 3. Namanya pertama Mabadi Awaliyah, yang kedua Al-Bayan, yang ketiga As-Sulam. Nah, jangan kepengen ngaji usul bisa nanti kompromi bersama-sama, cari waktu. Paham? Nggih. Mohon teruskan nggih. Wa ma contoh lagi, mumpung kelingan sebab nak ora dieling-eling lali biasa. Ada bentuk perbuatan Nabi yaitu ketika tahiyat. Idza jalasa fi rakaataini iftiras. Nabi duduk dalam 2 rakaat, duduke iftiras. Dieling 2 rakaat, duduke iftiras. Nah, kalian duduk dalam rakaat yang akan salam. Rakaat yang akan salam, duduke tawaruk. Dengan sholat subuh 2 rakaat. 2 rakaat apa akan salam? Bingung tuh? Si 2 rakaat iftiras, yang satu akan salam. Yang dikerjakan yang mana? Yang akan salam. Karena akan salam duduke tawaruk. Tawaruk itu bokong. Tawaruk arti bokong. Sing disalahke bokonge. Itu sering saya lihat anak-anak tuh, wah, 2 Jumatan 2 rakaat kok duduke iftiras, berarti berarti salah tafsir, salah baca. Lain tafsirnya karena 2 rakaat apa tuh? Iftiras, pada 2 rakaat akan pada duduk akan salam. Nah, akan salam duduke tawaruk. Dieling-eling kuwi. Ngono kuwi nganggo ilmu, ora kok asal manut wah 2 rakaat duduke iftiras. Belajar sih yang dalam biar tidak
salah dalam penerapannya. Mulai Imam Hanafi ketika sholat, ibu pengikut Imam Salafi, bangsane Hanafi itu orang India atau orang Turki, itu nak sholat subuh duduknya mesti iftiros. Dengan anak kaji ngerti duduk iftiros. Itulah cara memahami hadis seperti itu. Jadi ora cukup apa mau? Ora cukup mau satu teks terus langsung dibaca, namanya textbook, tapi harus kontekstual dan namanya mukoronah, dibandingkan. Ada lagi bumbung kelingan tak oyai terus. Nah ono Nabi orang ngerjake tapi dikerjakan oleh sahabat. Kemudian Nabi tahu bahwa sahabat itu mengerjakan itu. Kemudian Nabi merestui, nah cara melegalisir, dilegalisir, disahkan. Itu bukan kok bid'ah. Wah sahabat bid'ah, nyatanya Nabi membiarkan. Lah itu namanya salah tafsir, namanya salah penjelasannya. Jadi no sahabat mengerjakan, kemudian Nabi melihat, mengetahui, membiarkan. Itu namanya sunnah. Disebut sunnah takririyah. Di sunnah itu ana telu. Nah cara Pak Ahmad papat. Siji kauliyah, berupa ucapan seperti ketika ruku membaca subhanallah, ketika sujud subhanallah, itu ucapan. Itu namanya sunnah kau. Tapi perbuatannya kangen dulu apa dengkul dulu, itu namanya fi'liyah. Terus yang berikutnya, Nabi orang mengerjakan, tapi ada sahabat mengerjakan, Nabi mendengar dan merestui, itu namanya sunnah takririyah, perestuan, restu atau sunnah legalisir. Sunnah yang ada lagi. Di samping itu Nabi juga pernah menegur sahabat Bilal ketika Isra Mi'raj. Beliau diberi kesempatan inkognito menengok swarga kaya apa. Jadi besok kan wong kedo kepengin. Nanti Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbasar. Swarga itu rasa dibayangke kaya mata kita pernah melihat. Mungkin melihat istana, melihat mall. Tidak, jauh dari itu. Meripat telinga yang pernah mendengar indahnya Paris, Prancis, diceritani orang. Itu juga tidak, di luar jauh, jangan. Walau tidak bisa dibayangke kaya opo, lebih jauh, lebih indah itu terhadap swarga. Terus Nabi mendengar suara terompah apa? Sandal cetit loh. Itu kan suaranya sandalnya Bilal. Pulang dari Isra Mi'raj, manggil Bilal, Lal. Bilal panggilannya Lal. Anten apa Rasul? Sing kok lakoni apa? Deg-degan kok. Ya aku kayak di kudang, tahu di kudang? Di kudang itu dimarahi. Jadi sing kok lakoni apa? Aku kok krungu suara sandalmu, nanti terekam di surga. Terus terang, wong biyen ki ra ono sing dusta seperti orang sekarang. Jadi dulu tidak berani dusta. Ngaten Rasul, kula niku asal ngentut, asal batal wudu kula wudu malih. Bar wudu kula mesti salat 2 rakaat. Oh, no. Bagus itu. Di kanca-kancamu kon tiru. Nah itu kan Nabi orang ngelakoni. Tapi bila ditanya menyampaikan apa yang dikerjakan, Nabi tidak marah. Lah itu namanya apa mau? Sunnah takririyah. Ojo dianggap itu bid'ah. Nabi orang lakoni bid'ah. Wah kacau nak ngene iki. Setoke sing ngaji ya pinter tenan, tapi kadang lali, jadi ora kok ngarani. Kadang lali. Maka ngaji itu klarifikasikan kepada yang ahlinya. Tidak boleh begitu krungu langsung menurut akhirnya orang mulai nurut terus menurut tidak paham maksudnya. Itu yang kedua tadi,
Ada sahabat yang ketika Nabi sami Allah maksudnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasita saimbadu, tapi ana sing sami Allah liman hamidah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih, ada yang maca ngono. Nabi bersolat, Nabi itu selalu pendengarannya sangat sensitif. Sing maca anu sapa mau? Ada sahabat rada deg-degan. Malaikat doroyokan nyatet, catat amal baik itu. Kok ana sing terus ana sing ngacung kula. Akhirnya direstui, dan Ibnu Umar sejak mendengar itu setiap tidak selalu membaca sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Banyak teks-teks yang berbeda-beda. Ada lagi adzan. Adzan itu bukan dari Nabi. Harus dipahami ini. Ini perlu dong ngerti. Adzan itu bukan dari Nabi. Dari salah seorang sahabat yang mimpi. Mimpinya ini padha karo mimpine Umar. Jadi ketika orang sedang berunding bagaimana cara mengumpulkan orang agar bisa jamaah, orang itu kula ngimpi setelah setengah sadar ngangge pakaian putih-putih, jubah-jubah putih, terus marai kula ngandani kula ngene lho nak panggil salat, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, sampai selesai dua-dua seperti Mansur S 222. Setelah itu istirahat sebentar ditarik satu-satu seperti Caca Handika 1. Jadi kan beda. Apa mau nak 22? Mansur S. Nak angka 1 Caca Handika. Paham orang. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai akhir. Qad qamati shalah, yang 2 qad qamati shalah. Maka sejak itu Nabi menyuruh Bilal untuk adzan dan qomat seperti itu. Lah ini bukan dari Nabi, tapi dari sahabat. Apa ini diarani bid'ah? Bukan. Jadi kesempatan bid'ah itu pada masa Nabi, ketahuan Nabi diizinkan, itu namanya sunnah takririyah. Ada lagi sebelum maghrib sahabat dos regep, sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi membiarkan. Maka boleh, itu boleh dengan sholat sunnah sebelum maghrib. Maksudnya masuk waktu maghrib tapi belum sholat maghrib. Atau sebelum maghrib urung surup srengenge terus sholat dhisik. Itu namanya salah pasang. Lu ngomong terus akhirnya rasido ngaji. Paham betul? Bapak-bapak terutama paham betul? Bapak-bapak itu di masjid sering bersaing dalam masalah ilmu, dalam ibadah, maka perlu dijelaskan. Sebab terutama di Muhammadiyah itu rucah itu apa? Rucah itu apa? Campur aduk itu macam-macam. Nak hati-hati. Saiki muncul sini wah iya aku waduh iki rusak. Nak orang khutbah itu ditujukan kepada jamaah, bukan untuk nasihati awake dhewe. Tetap usikum nah dikasih zaman biyen cukup ya ayyuhal manut taqwa haqqa tuqatih, dirasah usini. Kok lucu, aku wasiat kepadaku dan kepada kalian semua. Jadi wasiatnya khotib itu harus kepada audien, bukan kepada dirinya. Beda nak doa memang diutamakan diri sendiri. Baiklah kita lanjutkan. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Monggo. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin.
Ini pemberitahuan dari Allah kepada kita semua. Wa ma 'allamnahu, dan kami tidak mengajar kepada Muhammad, mengajarkan Muhammad asy'ra syair. Nabi Allah tidak pernah mengajarkan syair, bersyair, berpantun, berpantun, berpuisi, tidak. Bahkan Nabi kurang senang dan memang tidak punya bakat untuk bersyair, berpantun, bernadom. Itu yang dibaca Quran, sebab Nabi dituduh sebagai penyair, syairun. Maka Allah menetapkan Nabi tidak pernah kami ajari bersyair. Untuk itu Quran tidak boleh dibaca pakai patokan langgam. Nah, ini larangannya. Tidak boleh Quran dibaca dengan apa Bu? Langgam. Langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Madura, pakai yang sudah ada bakunya di daerah tertentu. Bangsa Arab yang sudah pandai bersyair saja tidak mau membaca Quran dengan bahasa seperti seperti dengan ya Rasulullah salamun alaik, itu syair. Kemudian baca Fatihah atau waduha walaili saja, tidak ada. Jadi digawe menurut syair atau pantun. Ini hati-hati, jadi dianggap berarti. Jadi ternyata ada orang sengaja itu menjatuhkan nilai Quran, dianggap podo karo langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gue langgame? Bab Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Dandang gulo. Jadi kadang-kadang itu ada yang gitu, ada enggak? Malah dipamerkan yang istana. Lah Habib muring-muring gitu. Padahal saya ngadepi ya profesor doktor, ya ngaji Quran ya bahasa Arab, tapi memang ada unsur itu namanya liberal, bebas dengan lagu apa saja. Quran kan untuk semua manusia. Lah manusia di Indonesia isane nganggo sing iso ngono kuwi mesti wong pinter, ora mungkin wong ora pinter iso ngono. Maka namanya liberal, bebas. Nah, kebebasan, tidak semua kebebasan itu harus diikuti. Inwa Quran ini hanyalah, ini ada ilah, hanyalah sebagai pelajaran. Tidak ada lain Quran ini nak dibahasake oponane. Tidak ada, wa Quran itu tidak ada lain Quran itu illa dzikrun, melainkan sebagai pelajaran. Isinya pelajaran semua. Dzikir itu namanya belajar. Orang yang suka dzikir sebenarnya suka belajar. Wa Qur'anun, dan bacaan mubinun, yang nyata, yang jelas, isi bacaannya jelas. Jadi dibaca, tambah lama dibaca, tambah mendalam ke dalam hati kita. Maka orang yang hidup ingin tenang itu gampang. Dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ibu-ibu tenang enggak? Bapak-bapak tenang enggak? Jiwanya harus tenang, tidak perlu kemrungsung. Poso ya poso, ora usah golek masalah. Puasa, asal gelem puasa diampuni dosanya. Asal gelem sholat malam diampuni dosanya. Ampuni dosa untuk diarahkan jalan menuju jalan yang lapang, namanya suratul mustaqim. Suratul mustaqim jalan menuju ke surga. Maka yang bisa jalan ke sananya la'allakum, orang yang takwa. Maka kita
tuntuni oleh Allah bagaimana agar mengikuti jalan menuju ke surga. Jadilah orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang yang takwa, sedangkan neraka uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang yang kafir. Jadi baca dengan tenang, bagaimana? Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Maksudnya jiwa kita harus kembali pada Allah. Kembali kepada Allah berarti kembali kepada Al-Quran. Karena Quran itu firman Allah. Maka kalau ingin kembali kepada Allah, kembalilah. Kembalinya saja radiyatan mardiyah, penuh dengan sukacita, sing happy. Lawan ditambah apa, Pak? Mardiyah yang di happy ini, happy jadi dengan sukacita. Jadi ngaji jangan ya sing tenang hatine, aja kemrungsung agak roh lagi jam 6 ya terus langsung kemrungsung, kok water nek ora dirampungi. Mesti rampunge. Asal wis punjul masuk sholat duha. Tidak ada sholat suruk, aja nganti nglakoni sholat suruk. Tidak ada namanya imam papat. Sebuah imam mazhab papat tuh Hanafi, Maliki, Naurute, Syafi'i, Hambali. Tidak ada kitabnya membahas sholat sunat suruk. Yang ada sholat duha. Nah, maka jam 6-7 menit itu cukup sholat duha, sudah sholat suruk. Nah, sholat suruk itu yang Bengkulu ono, yang di Kendal ono, yang Solo ya ono jenenge Curug Sewu. Curug Sewu. Paham? Nggih, aja ikut-ikutan sholat suruk. Karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Adanya wes gulano hadis mesti kerjanya Nabi sholat duha, tidak pernah sholat suruk. Duha wae ora ajek kok. Tidak perlu diajekan setiap anunya. Ya sak longgare. Nak wis masuk sekolah, di sekolahan tetap konsentrasi pada anak-anak. Jangan anaknya diberi catatan, suruh nyatet, suruh mengerjakan, ditinggal sholat duha. Itu kurang bagus. Walaupun ketua santri tapi orang ngerti. Sebab apa? Mengajar anak, mengawasan itu wajib. Sholat duha sunnah. Wajib harus sunnah, lebih utama mana? Wajib. Ini harus namanya SP sekolah apa? Skala prioritas. Terus dikasih D. Kemudian guru-guru ijazah SPD. Skala prioritas didahulukan. Sekali lagi, marilah kita ngaji dengan komprehensif, komplit, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi kita melucukan bagaimana benarnya. Cukup? Cukup belum? Sudah bisa sholat duha. Monggo kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.